Selamat pagi, masih dengan saya Niko Benjamin. Di sini kita langsung saja membahas kelanjutan daripada hubungan internasional dengan ekonomi ya. Di mana hubungan internasional berpasangan baik dengan studi ekonomi internasional dan Anda bisa melihat dua bidang yang digabungkan ya. Yang pertama itu seringkali dikaitkan dengan keputusan politik berdampak lebih luas pada perdagangan dan hubungan internasional. Kebijakan ekonomi tentu juga berperan dalam bagaimana sejumlah lembaga pemerintah dan internasional berinteraksi, bekerja sama, berbeda pendapat satu sama lain. Memang sih hubungan yang tegang antar negara dapat menyebabkan prospek ekonomi yang lebih negatif terhadap ekonomi global. Salah satunya yaitu tarif proteksionis, yaitu ketika suatu negara memperkenalkan tarif baru untuk barang-barang impor misalnya baja, maka yang hal lain memiliki konsekuensi baik dari perspektif politik maupun ekonomi. Di sisi lain juga kebijakan ekonomi terkadang dapat menguntungkan sejumlah negara internasional. Nah, contohnya itu Serikat Pabean ya, itu di Uni Eropa. Pada dasarnya memungkinkan barang beredar dalam suatu serikat pabean tanpa dikenakan bea masuk. Nah, ini secara alami akan mendorong peredaran barang di antara negara-negara yang bersangkutan dan juga bermanfaat bagi importir dan eksportir barang dalam serikat pekerja. Nah, secara politis, tarif semacam ini dapat merusak hubungan internasional antar negara karena tarif dianggap tidak berdasar atau berlebihan. Secara ekonomi, hal ini juga akan mempengaruhi permintaan barang yang terkena dampak serta perubahan harga barang-barang tersebut. Udah jelas sekali terasa itu ya. Otomatis harganya akan sering-sering berubah seperti itu. Nah, lanjutnya dari teori kebijakan ekonomi internasional di sini, peluangnya ya, peluang karir yang akan kita dapat itu bisa bekerja sebagai analis ekonomi atau kebijakan, lalu menulis artikel elektronis sebagai jurnalis, lalu menyusun kebijakan terbaru di layanan sipil atau bekerja di dalam organisasi internasional seperti WTO. Nah, peluang ini dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menggabungkan ekonomi internasional dengan bidang lain di universitas. Jadi kalau bisa ya kan kenyataan bahwa kita bisa mempraktikkan teori ekonomi mikro dan makro, kita lebih hebat lagi dan lebih menggali potensi lagi dari kita gitu. Nah, lanjutnya ada beberapa hal ya. Jika kita ingin mempelajari hubungan internasional dalam ekonomi ini, ada teori utama dalam ekonomi internasional seperti kekayaan ekonomi global. Jika Anda merasa berada di posisi ini, maka jangan khawatir karena ada cara lain untuk menguasai bidang ekonomi yang menakjubkan. Seperti itu. Anda ingin berbicara dengan seseorang untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang ini, ya kita bisa saling sharing di dalam perkuliahan ini. Itu saja. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe di Benjamin Channel. Terima kasih, selamat pagi.